atas segala karunia kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik itu kenikmatan hidayatul Islam, kenikmatan iman, kenikmatan istiqamah di atas agama Allah. Dan yang kedua, tak lupa semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, fi hadhihi al-lailah naltaqi fi hadha al-makan al-mubarak, naltaqi ma'a kitab rabbina wa sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naltaqi mutahabbina mutanasihina fillah. Ma ajmala hadhihi al-majalis. Di malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali di salah satu tempat yang mulia, yaitu rumah Allah. Kita berjumpa kembali dengan Al-Quran. Kita berjumpa kembali dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berjumpa kembali saling menasihati dan mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya majlis-majlis ilmu semacam ini. Majlis yang di dalamnya turun malaikat. Malaikat duduk dan mendoakan orang-orang yang dia bermajlis duduk di masjid untuk mempelajari ilmu agama Allah. Ridhan bima yasna'. Malaikat itu ridha dengan apa yang dikerjakan oleh seorang penuntut ilmu agama. Dan malaikat mendoakan orang yang mau duduk di masjid antara satu salat dengan salat yang lainnya, yang dia duduk dengan tenang, dia tidak membuat kegaduhan, keributan dan sebagainya, melainkan di situ malaikat akan mendoakannya dengan ampunan, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya disebutkan orang yang duduk di masjid mempelajari ilmu agama Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan pada jiwanya ketenangan, kemudian akan diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hani'an liman yas'a fi talabil ilm. Maka beruntunglah orang-orang yang dia mau melangkahkan kakinya duduk bermajlis di tempat yang mulia ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan membaca atau membawakan fawaid, karena kitab Al-Arba'in, Syarah Al-Arba'in Nawawiyah sudah selesai. Kita akan bawakan fawaid dari tentang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini yakni sesuatu yang bisa membuat hati ini lembut, raqiq, ya, membuat hati ini yakni an takhsha'a fi qulubina, menjadikan hati ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena kajian semacam ini, tazkiyatun nufus, itu akan menjadikan kita diharapkan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, diharapkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebiasaan dari salafun salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para a'immatus salaf, tabi'in wa atba'ut tabi'in, dan seluruh a'immatus salaf, mereka di beberapa kesendiriannya, di kesehariannya, dalam salatnya, di dalam bacaan Qur'annya, senantiasa merasa khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Watal iman rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya hati ini al-qalbu baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati ini di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membolak-balikkan hati seseorang. Maka mintalah taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa senantiasa berdoa meminta ketetapan hati. Ketetapan hati untuk kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Allah, hatta an nalqah, sampai kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya hati ini tidak ada yang tahu
karena hati kita ini di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati seseorang. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi hari mukmin, di malam hari dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu bagaimana hati kita, bagaimana ending dari akhir perjalanan hidup kita. Bahwasanya bagaimana amalan kita, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amalan seseorang itu dilihat dari ending akhir hayatnya. Ya, tidak ada yang tahu bagaimana endingnya akhir hayatnya, bagaimana nyawanya hendak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam bagaimana dan di negeri mana nyawanya akan dicabut oleh Allah, tidak ada yang tahu. Naam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kita disebutkan oleh para ulama qaswatul qulub bisababil dhunubi wal ma'asi, bahwasanya kerasnya hati yang keras, hati yang dia enggak pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza bisababil dhunubi wal ma'asi. Ini semua disebabkan karena dosa dan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka bahwasanya menangis ini bukan perkara cengeng atau perkara yang cemen atau perkara yang apalah dianggap sesuatu yang dianggap kekanak-kanakan, tapi biasakan untuk kita menangis karena Rasulullah menangis ketika sholat, Rasulullah menangis ketika membaca Al-Quran, Rasulullah menangis ketika turun ayat, Rasulullah menangis ketika melihat jenazah. Ya, naam, banyak sahabat melihat dan mengetahuinya bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul yang mulia, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosanya yang telah lampau ataupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menangis. Naam. Jadi bukan perkara aib karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menangis. Ya. Maka kita berharap bahwasanya biasakan ya dalam keseharian, kesendirian, dalam mengingat dosa, dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Quran dan sebagainya, nangis, ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian, ya, sehingga dinyatakan atau dikatakan oleh Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis panjang malam dari permulaan malam sampai datang Bilal mengumandangkan azan yang pertama tanda masuk waktu salat subuh, ya, atau sebelum salat subuh, ya, itu sunnahnya itu ada dua azan. Azan yang pertama itu membangunkan orang untuk dia siap-siap. Itu dikumandangkan oleh Bilal. Ya, adapun azan salat masuk waktu salat dikumandangkan oleh Abdullah ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Sampai datang Bilal untuk mengumandangkan azan yang pertama, Rasulullah tetap dalam keadaan menangis. Naam. Selesai salat ditanya oleh Aisyah sebagai seorang istri. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh wa Ibnu Hibban dari hadisnya Atha ibn Abi Rabah. Qala ji'tu ana wa Umar ila Aisyah radhiyallahu anha. Kata Atha, aku bersama Umar mendatangi Aisyah bertanya tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dikagumi. Ternyata ketika ditanya pertanyaan ini Aisyah menangis karena mengingat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di permulaan malam beliau salat dalam keadaan menangis sampai basah jenggotnya dan terus menangis sampai basah bajunya dan terus menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya, dan beliau terus menangis sampai datang Bilal mengumandangkan azan yang pertama. Selesai salat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, kenapa baginda lakukan ini semua?
sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda yang telah lampau ataupun yang akan datang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afala an akuna 'abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh para ulama bahwasannya di antara wujud bentuk syukurnya para anbiya dan para rasul, mereka banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Rasulullah mengatakan, afala an akuna 'abdan syakura, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata di malam hari itu turun ayat kepada beliau yang menjadikan beliau menangis sepanjang malam, ayat yang menceritakan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat yang turun kepada beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi silih bergantinya siang dan malam, yang di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi barang siapa yang mau berfikir. Dari ayat ini Rasulullah menangis panjang malam. Nah, jadi kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya ketika salat yang lainnya, salat zuhur dan yang lainnya, itu Rasulullah sambil menahan tangisan itu di balik dadanya, yang seluruh sahabat yasma'u kullas sahaba min sadrihi azizan ka'azizir riha atau azizan ka'azizil mirjal, ay kathratul buka. Jadi sahabat semua mendengar ketika beliau salat bersama para sahabat, ya, salat zuhur, Rasulullah dalam keadaan terseduh-seduh menangis, dan dia tahan di balik dadanya. Di balik dadanya ada suara bergemuruh. Bergemuruhnya itu diibaratkan azizan ka'azizir riha, ay azizan ka'azizil mirjal. Al-mirjal disebutkan oleh para ulama yaitu sebuah bejana yang di dalamnya dimasak kuah, dalam kuali ada kuah yang dimasak di atas api yang menyala-nyala, lalu keluar suara bergemuruh dari bejana tersebut. Itulah ibarat tangisan yang dibalik dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likathratil buka, karena banyaknya beliau menangis. Nah, kemudian dalam hadis yang lainnya disebutkan ketika di kejauhan beliau melihat para sahabat sedang berkumpul, lalu Rasulullah bertanya apa yang sedang mereka kerjakan di sana. Dikatakan haula'i yadfanuna jenazah ay rajula, mereka sedang mengebumikan jenazah ya Rasulullah. Maka Rasulullah beranjak, fantalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalaqtu hatta anzur ma yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi beranjak untuk menuju kerumunan para sahabat di kejauhan yang sedang menguburkan jenazah. Maka diikuti oleh sahabat yang lain dari belakang, ingin melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di depan kuburan yang sedang dilakukan prosesi pemakaman, tiba-tiba beliau terduduk tersimpuh dengan lututnya, pecah tangisan air matanya, dan sampai tanah yang ada di bawahnya basah oleh tangisan air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Dimithli hadza falna'mal ya ikhwani." Dalam situasi, posisi, kondisi semacam ini, hendaklah kalian, wahai saudaraku, bisa mengambil sebuah pelajaran dari sebuah jenazah. Naam, melihat jenazah tiba-tiba beliau menangis sampai basah tanah yang ada di bawahnya. Naam. Ala kulli hal, inilah sebagian dari beberapa riwayat. Kemudian dalam Sahih Muslim dari haditsnya Abu Hurairah, ketika membaca firman Allah tentang ucapan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Isa alaihimussalam, ya, sebutkan in tabi'ani fa innahum minni wa man 'asani fa innaka antal ghafurur rahim. Barang siapa yang mengikuti aku maka mereka bagian dari golonganku. Barang siapa yang memaksiati aku sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, membaca dua firman Allah dari ucapan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Isa alaihimussalam,
Rasulullah menangis dan terus menangis sampai Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad was'alhu lima yubkihi wa qur rabbuka a'lamu minka. Jibril diperintahkan oleh Allah, diutus oleh Allah, Jibril, wahai Jibril, kamu turun menghadap Muhammad, katakan kepadanya kenapa dia menangis. Katakan kepada dirinya bahwasanya Rabbnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui daripada dirinya. Maka malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Maka dikatakan oleh Jibril, ya Muhammad, lima yubkika wa rabbuka a'lamu minka. Ya Muhammad, kenapa engkau menangis? Rabbmu Allah Subhanahu wa taala itu lebih mengetahui daripada keadaan, daripada dirimu. Ternyata Rasulullah menangisi umatnya. Rasulullah menjawab dengan jawaban singkat, ummati ummati, umatku umatku. Naam, umatku umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhawatirkan umatnya kalau kelak di yaumil qiyamah umatnya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya, yaitu sebagian dari umatnya yang mereka tukang minum khamr atau narkoba atau tukang judi, ya, offline online, orang yang prostitusi dan sebagainya, orang yang memakan dari harta riba, orang yang mereka seorang anak yang mendurhakai orang tuanya, al-muhim dari dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Rasulullah ingat umatnya kalau umatnya ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka Rasulullah menangis. Naam, in tabi'ani fa innahum minni. Kalau mereka mau mengikuti aku, maka mereka bagian dari golonganku. Kalau mereka memaksiatin aku, sesungguhnya engkau adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Rasulullah ingat umatnya ketika membaca ayat ini. Sehingga Allah utus Jibril, lalu Rasulullah mengatakan umatku, umatku. Kemudian di akhir sebelum ajal menjemput, ketika selesai mengerjakan Hajjatul Wada di Baqi, beliau berziarah ke kuburan syuhada Uhud di Baqi. Naam, beliau kondisinya ketika itu sudah mulai sakit-sakitan, mengalami degradasi sakit, ya, badannya menggigil, kepalanya sakit. Beliau masuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan syuhada Uhud. Usyhadullah inni ankum radin. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwasanya aku ridha dengan apa yang telah kalian capai. Naam, keluar dari kuburan syuhada Uhud, Rasulullah sambil mengikat kepalanya dengan ikatan yang kencang untuk meringankan sakit kepala yang ada di kepalanya dan tubuhnya menggigil. Dan beliau menangis ketika itu. Beliau sambil dikawal oleh para sahabat-sahabat yang mulia yang senantiasa mengawal Rasulullah. Sahabat-sahabat mengiringi beliau, keluar beliau berjalan, ternyata beliau menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat yang mulia, "Wadidtu anni an laqaitu ikhwani." Qalu, "Alasna ikhwanukum ya Rasulullah?" Qala, "La, bal antum ashabi." Rasulullah sambil menangis beliau mengatakan, "Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Maka sahabat menjawab, karena sahabat lebih afdal dan lebih mulia karena mereka orang yang terdekat dengan Rasulullah. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Kata Rasulullah, "Tidak. Bahkan kalian ini cuma sahabat-sahabatku saja. Ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minu bi wa lam yarawni." Saudaraku, kata Rasulullah, saudaraku adalah mereka yang datang sepeninggalanku setelah Rasulullah wafat, yang mereka beriman kepada diriku dan mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasulullah menangisi merindukan umatnya. Dan di yaumil qiyamah, ketika
di as-sirat, di jembatan yang lebih tipis, lebih kecil daripada sehelai rambut, yang manusia akan berjalan di atasnya sesuai dengan amalannya. Ada yang berjalan seperti angin, ada yang dia berlari, ada yang merangkak, ada yang jatuh, bawahnya neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kejauhan, ternyata beliau mengawal umatnya. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengawal umatnya. Rasulullah mendoakan umatnya, Rasulullah merindukan umatnya. Ya, inilah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang mulia, yang kita harus bisa mencontoh beliau, karena beliau adalah suri tauladan kita. Tidak ada idola di muka bumi ini yang lebih afdal, ya, yang lebih keren, lebih bagus, lebih mulia, lebih dari segala-galanya, melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya siapa idola kita, Rasulullah. Siapa panutan kita, Rasulullah. Ya, nah, jangan kita kalau ditanya siapa idolanya, idola saya pemain bola lah, artis ini itu dan sebagainya. Tapi jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai panutan suri tauladan kita. Nah, demikian pula dengan para as-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, as-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka juga sama. Mereka ini orang-orang yang raqiqun qalb, hatinya lemah lembut. Ya, as-sahabat, mereka hatinya lemah lembut. Mereka kenapa? Karena melihat qudwa mereka, panutan mereka Rasulullah. Karena mereka melihat, menyaksikan sendiri Rasulullah itu banyak menangis. Sehingga as-sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sebagai muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka langsung berguru dengan Rasulullah, yang mereka hidup melihat, ya, mereka dalam keseharian mereka senantiasa mereka menyaksikan ayat turun di hadapan mereka, dan di hadapan mereka Rasul yang mulia. Sehingga as-sahabat pun mereka juga sama keadaannya demikian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat, sebagai teman dekat, sebagai mertua, ya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau orang terdekat dengan Rasulullah. Beliau juga punya kesibukan, punya bisnis yang bagus, ya. Harta kekayaannya sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Abdurrahman ibn Auf itu tidak ada yang mengalahkan sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan hartanya para sahabat. Zaman dahulu Rasulullah itu bisa menyembelih ratusan ekor onta, sedangkan satu ekor onta itu harganya mahal. Ini menunjukkan bahwasannya harta zaman dahulu itu melimpah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sibuk mengawal Rasulullah kemanapun Rasulullah berada, dikawal oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi beliau juga memiliki bisnis yang bagus. Ya. Tapi di dalam kesendiriannya, dalam kesehariannya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau melihat seekor burung, marra Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ala tariq, marra anhu ala tayr qad waqa'a ala ash-shajara faqala tuba laka ya at-tayr tatiru fataqa ala ash-shajar thumma
ta'kulu min ath-thamar thumma tatiru laisa 'alaika hisabun wala 'adzabun. Abu Bakar radhiyallahu anhu suatu ketika dia melihat seekor burung yang hinggap di atas pohon. Burung hinggap di atas pohon makan buah-buahannya. Setelah kenyang dia pergi. Ya. Lalu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sungguh beruntung dirimu wahai burung. Engkau terbang bebas ke udara, hinggap dimanapun engkau berada, hinggap di atas pohon, makan buah-buahannya, habis makan kenyang pergi, tanpa dirimu akan dihisab ataupun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dia mengatakan, ya laitani kuntu mithluk. Duhai kalau seandainya diriku seperti dirimu wahai seekor burung. Duhai kalau seandainya diriku seperti dirimu wahai burung. Dirimu terbang tinggi bebas ke udara, hinggap dimanapun. Hinggap di atas pohon, makan buah-buahannya, kemudian kenyang pergi tanpa dirimu akan dihisab ataupun diazab oleh Allah. Ya laitani kuntu kabshin ahli samminuni ma bada lahum hatta idza kuntu كأسمني ما يكون زراهم يعض من يحبوني فذبحوني لهم فجعلوا يعضدوا شوى ويعضده قديدا ثم أكلوني ولم أكن بشرا. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu dia mengatakan, duhai kalau seandainya diriku ini cuma seekor domba untuk keluargaku. Aku diberikan makan yang banyak sehingga tubuhku menjadi gemuk. Setelah tubuhku gemuk, kemudian aku disembelih oleh keluargaku. Setelah itu aku dimasak. Dagingnya dimakan, kuahnya diminum oleh keluargaku. Walam akun basyara, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Ketika melihat burung, pengen jadi burung. Dan beliau pengen menjadi seekor domba. Yang domba cuma dikasih makan, setelah gemuk disembelih. Setelah disembelih, dagingnya dimakan, kuahnya diminum, selesai urusan. Walam akun basyara, tanpa aku akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, ya laitani kuntu syajara tu'addidu wa tu'kalu thamrati walam akun basyara. Kemudian sahabat yang lainnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda mengatakan, duhai kalau seandainya diriku cuman sebuah tanaman saja. Tanaman yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Buah-buahanku dimakan. Aku menjadi buah dan buah-buahanku dimakan. Dia mengibaratkan, Abu Darda mengibaratkan dirinya sebuah pohon yang bisa tanamannya atau buah-buahannya dimakan oleh makhluk yang lainnya. Walam akun basyara. Kata Abu Darda, tanpa aku diciptakan oleh Allah menjadi manusia. Dan Abu Darda memiliki kisah sebelum di akhir hayatnya dicabut nyawanya oleh Allah. Abu Darda memiliki seekor onta
yang dia beri nama Damun. Di detik-detik ketika ajal hendak menjemput nyawanya, Abu Darda mengatakan kepada ontanya, "Ya Damun, la tukhasimni ghadan 'inda Rabbi, fa inni wallahi la ma ahmiluka illa ma tutiq." Wahai Damun, wahai ontaku, janganlah engkau esok hari di yaumil qiyamah engkau laporkan aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, aku tidak pernah memberikan beban yang berat kepada dirimu. Dan Abu Darda senantiasa berpesan kepada orang-orang yang meminjam ontanya, tolong jangan engkau berikan beban yang berat kepada ontaku. Nah, qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, law waqaftu bainal jannah wan nar faqila li ikhtar nukhayyiruka min ayyuhuma takunu ahabbu ilayka aw takuna ramada la ahbabtu an akuna ramada. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kalau seandainya aku ini berdiri di hadapanku ada surga dan neraka, lalu aku disuruh untuk memilih di antara keduanya, mana yang lebih aku sukai? Atau lebih suka untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tanah. Maka kata Abu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, niscaya aku akan lebih senang untuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tanah. Ini sama ucapannya dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan yang semakna dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Kalau seandainya aku mengetahui bahwasanya kelak di yaumil qiyamah aku akan dihadapkan kepada antara surga dan neraka, mana yang hendak aku pilih? Kalau seandainya dikatakan kepada diriku, mana yang lebih engkau pilih? Surga atau neraka, atau engkau lebih suka diciptakan menjadi tanah? Maka Utsman mengatakan, niscaya aku akan lebih suka diciptakan diriku menjadi tanah, tanpa aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi manusia. Qala Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wallahi law ta'lamuna ma a'lam labakaytum katsira wa la dhahiktum qalila walau ta'lamuna ma a'lam ma anbastatum ila nisaikum ولا تقاررتم على فراشكم ولا خرجتم إلى سعدات تجأرون وتبكون. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan menikmati istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang kalian. Dan kalian tidak akan pergi untuk menuju pasar-pasar kalian untuk melakukan perniagaan-perniagaan kalian. Dan kalian akan banyak menangis. Ini ucapan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Naam, al-muadzin yuadzin.
الله أكبر الله. Tabiqan fi din azzani Allah wa iyyakum, nawasil. Jadi dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, wallahi law ta'lamuna ma a'lam labakaytum katsira la dhahiktum qalila. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Kalau kalian ketahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian tidak akan menikmati istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang kalian, dan kalian tidak akan pergi ke pasar-pasar untuk kalian melakukan perniagaan. Naam. Min ta'ammul al-ahwal as-sahaba radhiyallahu anhum wajaduhum fi ghayatil amal ma'a ghayatil khawf wa nahnu jami'an baina at-taqsiri bal tafrid wal amn. Kalau kita melihat keadaan mereka para sahabat, bagaimana sahabat radhiyallahu anhum, kita jumpai mereka adalah orang-orang yang semangat dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan kepada Allah. Amalan-amalan yang mereka kerjakan senantiasa diiringi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua ini terlalu banyak kekurangannya. Kita terlalu banyak bermudah-mudahan, dan kita merasa aman diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak merasa aman, niscaya kita akan banyak menangis sebagaimana mereka para sahabat, mereka banyak beramal dan banyak menangis. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala tentang sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar radhiyallahu anhu ini manusia pemberani, dijuluki Al-Faruq, yang tidak ada takutnya sama sekali dengan makhluk, dengan manusia, dengan siapapun gak takut. Bahkan
Syaitan, iblis itu takut kepada Umar. Kalau seandainya dalam satu jalan atau dalam lorong jalan itu Umar sedang lewat dan di sana ada iblis, iblis akan mutar balik dan dia akan lari menghindar dari untuk berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Begitu gagah dan beraninya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi Umar radhiyallahu anhu memiliki hati yang lembut. Beliau beramal, beliau salat, membaca Al-Quran. Ketika sampai kepada ayat-ayat tentang azab Allah, dia terhenti, dia menangis dan menangis sampai menggigil tubuhnya, pingsan, dan dia terus menangis sampai hari menjelang pagi. Ya, nah, begitu lembutnya hati Umar, begitu takutnya dia dalam beribadah kepada Allah, diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Jadi berbeda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kalau dia dikatakan berani, dia preman apa kayak, dia berani sama manusia, berani sama makhluk. Ya, tapi dia tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah nangis. Tapi beda dengan Umar radhiyallahu anhu, dia berani dengan siapapun, tapi kepada Allah Umar senantiasa menangis. Nah, sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ajaban li khawfi Umar ma'a kamalihi wa amnuka ma'a nuqsanik. Kita merasa heran dengan rasa takutnya Umar radhiyallahu anhu dengan segudang amalan prestasi yang mulia. Ya. Umar ini amalannya sempurna, sudah dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Umar radhiyallahu anhu dia punya hati yang lemah lembut, yang takut, senantiasa takut menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut amalannya tidak diterima, takut dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Sampai akhir hayatnya menjelang nyawa dicabut oleh malaikatul maut, dia tetap gak yakin dosanya akan diampuni oleh Allah. Padahal ada nas dalam Al-Quran, dalam hadis bahwasanya Umar fil jannah. Umar itu di surga. Tapi beliau gak yakin kalau beliau masuk surga. Nah, di akhir hayatnya dia mengatakan, ya bunayya dha' khadri 'alal ard asa ayyarhamuni. Kemudian di kalimat terakhir yang terlontar keluar dari lisan Umar sebelum nyawa dicabut oleh malaikatul maut, dia mengatakan, wailul lil ummi, wailul lil ummi, wailul lil ummi illam taghfir li thumma qadha. Celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosaku, lalu nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Padahal sudah dijamin surga, ada nas Al-Quran, ada nas dalam hadis bahwasanya Umar fil jannah. Tapi beliau nggak yakin masuk surga. Sampai dia mengatakan, celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosaku. Ya. Nah, ketika membaca Al-Quran sampai ayat inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Terhenti di ayat ini, dia menangis dan menangis, terus menangis sampai pingsan, menggigil, pingsan terus. Ya, sampai beberapa hari dia tidak keluar dari rumah dan dijumpai bahwasanya di bawah matanya ini ada cekungan hitam yang menandakan bahwasanya dia banyak menangis. Sehingga Imam Ibnul Jauzi mengatakan ajaban li khawfi Umar ma'a kamalihi wa amnuka ma'a nuqsanik. Kita merasa heran dengan rasa takutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan segudang prestasi amalan yang dia miliki. Sedangkan Anda, kita semua merasa aman, kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nggak pernah nangis. Sehingga kita nggak pernah takut kepada Allah. Ya. Nggak pernah nangis itu karena nggak takut sama Allah. Nah, seakan-akan nantangin Allah. Tapi beda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Law anna li tala'il ardu dhahaban laftadaituhu min adabillah la fa'altuhu aw kama qala radhiyallahu anhu." Kalau seandainya aku ini punya harta sebesar emas sebesar bumi ini yang bisa untuk aku menyelamatkan diriku dari azab Allah, maka niscaya akan aku lakukan. Nah, saking khawatirnya beliau akan diazab oleh Allah di yaumil qiyamah, takut dosanya tidak diampuni oleh Allah, sehingga dibalik seorang pemberani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada hati yang lembut di dalam kesehariannya.
Naam. Demikian pula ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika di kesendiriannya, wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'udan min khasyatillahi azza wa jalla. Abu Bakar ketika dalam kesendiriannya dalam salatnya seakan-akan dia itu sebuah kayu yang tegak lurus, khusyuknya luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia mengatakan wa dzakara anhu aidan annahu kana yumsiku bilisanihi wa yaqulu hadha alladhi awradani al-mawarid wa kana yubki kathira wa yaqulu ibkau fa in lam tabku fatabakau. Abu Bakar radhiyallahu anhu dia pernah suatu ketika dia memegang lisannya. Lisannya dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan inilah ujung pangkal dari segala bencana. Dan beliau banyak menangis. Wa kana yabki katsiran, dia banyak menangis. Dan dia mengatakan menangislah kalian. Menangislah kalian. Kalau kalian di hari ini tidak menangis, maka niscaya kalian pasti akan menangis. Kalau kita di dunia nggak bisa nangis, nggak apa-apa, ya. Karena kerasnya hati kita di dunia ini karena perbuatan dosa dan maksiat, sehingga nggak pernah nangis, nggak apa-apa. Kata Abu Bakar, nangis, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, kalian pasti akan menangis. Di mana? Entah di kuburan, entah di yaumil qiyamah, pasti nangis. Ya, kalau kita sekarang nggak bisa nangis, nggak apa-apa. Ya, itu menunjukkan kerasnya hati kita karena disebabkan dosa dan maksiat kita kepada Allah. Kelak kita akan menangis dalam kuburan kita. Kelak kita akan menangis di yaumil qiyamah ketika dihadapkan dengan neraka Allah, melihat neraka Allah. Dan ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka kita akan meraung-raung. Ya, tapi tangisan kita di hari itu tidak berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Abu Bakar mengatakan, dia memegang dengan lisannya. Dia memegang dengan lisannya, dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah lisan ini, ya, sehingga entah apa artinya pepatah bahasa Indonesia, lisan tidak bertulang, mulutmu harimaumu. Nah, alhasil lisan ini pangkal dari segala bencana. Dia bisa baik dan dia bisa buruk. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, menangislah kalian. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka niscaya kalian pasti akan menangis. Naam. Lalu disebutkan oleh Qatadah, balagani anna Abu Bakar qala laitani hadra ta'kulani ad-dawa. Abu Bakar dia dinukil dari Qatadah Ibnu Da'amah As-Sudusi rahimahullah taala, seorang tabi'in, dia mengatakan, aku pernah sampai kepada diriku ucapan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar mengatakan, duhai kalau seandainya aku ini cuma sebuah rumputan ataupun dedaunan tanaman-tanaman yang aku dimakan oleh binatang ternak. Ya, yang aku cuma dimakan oleh binatang ternak. Wa hadha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qara'a surat At-Tur ila an balagha inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Dan inilah Umar bin Khattab, tadi sudah saya sebutkan, inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia membaca surat At-Tur ayat 77. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Fabaka washtadda buka'uhu hatta marada wa'adauhu. Umar ketika sampai di ayat ini, surat At-Tur ayat 77, sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti akan terjadi. Umar radhiyallahu anhu dia menangis. Semakin menjadi-jadi tangisannya, menjadikan tubuhnya meriang dan menggigil. Dia jatuh pingsan sampai hari menjelang pagi. Dia ulangi ayat ini, inna adzaba rabbika lawaqi'. Naam. Qala li ibnihi wa huwa fil maut.
Dia mengatakan kepada putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Waihaka wa khadhi 'ala al-ard. Waihaka wa khadhi 'ala al-ard. Asahu ay yarhamuni." Umar di akhir hayatnya ketika nyawa hendak dicabut oleh malaikatul maut, Umar seorang Amirul Mukminin, seorang konglomerat yang kaya raya, yang dia posisinya ketika itu di atas ranjang. Umar mengatakan kepada putranya, "Wahai putraku, celaka diriku. Letakkan pipiku di atas tanah. Semoga dengannya aku bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Umar mengatakan, Wailul lil ummi, wailul lil ummi, wailul lil ummi in lam taghfir li thumma qada. Lalu Umar mengatakan, celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku. Kemudian nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Ini ucapan terakhir yang keluar dari Umar radhiyallahu anhu. Dia mengumpat dirinya, celaka dirimu, waihak. Celaka diriku. Ya. Tolong letakkan pipiku di atas tanah, menyentuh tanah. Dia ingin diletakkan di bawah tanah, tidak ingin dia dicabut nyawanya di atas ranjang. Letakkan pipiku di atas tanah, semoga dengannya aku mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Umar mengatakan, celaka diriku, celaka diriku, celaka diriku. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosaku, lalu nyawa dicabut oleh malaikatul maut. Betapa indahnya, ya. Betapa indahnya kematian mereka para sahabat yang mereka khawatir dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Naam, wa kana yamurru bil ayati fi waradihi bil lail fatakhayyafahu fayabqi fil baiti ayyaman yu'ad yahsibunahu marida wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani minal buka. Dan Umar radhiyallahu anhu ketika lewat ayat-ayat tentang adab Allah, tentang neraka Allah, di suatu malam ketika dia membaca tentang adab Allah dalam ayat-ayat Allah, maka dia menangis. Dia menangis di dalam rumahnya, dan dia berhari-hari tidak keluar dari rumahnya, dan dikira bahwasanya Umar radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit. Ternyata beliau keluar dari rumahnya dan dijumpai di bawah matanya ada cekungan hitam yang menandakan bahwasanya beliau banyak menangis. Kenapa menangis? Karena beliau membaca ayat-ayat Allah dari firman Allah dalam Al-Quran tentang adab Allah. Sehingga ada lekukan hitam. Kalau kita kan lekukan hitamnya banyak begadang. Banyak begadang, nonton YouTube, nonton TV, nonton bola. Tapi kalau mereka para sahabat, terdapat cekungan hitam di bawah matanya ini, di antaranya Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas, disebutkan bahwasanya mereka itu banyak menangis ketika membaca Al-Quran. Sehingga ada cekungan hitam di bawah matanya. Naam. Wa hadha Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta tubla lihyatuhu. Dan inilah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika dia berdiri di kuburan, tiba-tiba dia pecah tangisan, air matanya sampai membasahi jenggotnya. Wa qala "Lau annani bainal jannah wan nar la adri ila ayyatuhuma yu'maru bi lakhtartu an akuna ramada qabla an a'lamu ila ayyatuhuma asir." Utsman radhiyallahu anhu ketika dia berdiri di kuburan, dia menangis sampai basah jenggotnya. Lalu Utsman radhiyallahu anhu dia mengatakan, kalau diriku dihadapkan kepada diriku antara surga dan neraka, lalu aku disuruh memilih di antara keduanya, dan kemana diriku akan diperintahkan masuk di antara keduanya. Kalau seandainya ada pilihan yang lainnya untuk aku dijadikan sebagai tanah, maka niscaya aku akan memilih dijadikan oleh Allah menjadi tanah. Sebelum aku tahu untuk aku memilih kemana diriku akan dimasukkan oleh Allah, ke dalam surga atau neraka.
Dan ini dalam muqaddimah Sahih Muslim ada yang semakna apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Di dalam muqaddimah Sahih Muslim disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, muqaddimah Sahih Muslim karya Al-Imam Nawawi. Disebutkan oleh Imam Nawawi tentang kisah dua orang kakak beradik, Rabi' wa Rib'i ibnu Khirash. Yang keduanya semasa hayatnya tidak pernah tertawa. Nggak seperti kita dikit-dikit tertawa sehingga hatinya keras, nggak pernah nangis. Dua orang kakak beradik, Rabi' wa Rib'i ibnu Khirash, keduanya mereka tidak pernah tertawa sepanjang hayatnya. Lalu ditanya oleh salah seorang temannya, salah satu di antara keduanya ditanya oleh salah seorang temannya, kenapa kok kalian ini nggak pernah tertawa, kok mukanya murung, mukanya sedih, ada apa gerangan yang menjadikan ini semua? Kok nggak pernah tertawa sepanjang hayatnya? Maka dijawab oleh salah satu di antara keduanya, kaifa adhak wa ana la adri. Aina masirati, hal fil jannah aw fil nar? Lalu dijawab oleh salah satu di antara keduanya, bagaimana diriku akan tertawa sedangkan aku nggak tahu. Sedangkan aku nggak tahu kelak di yaumil qiyamah diriku hendak dimasukkan ke mana oleh Allah. Apakah diriku masuk surga atau neraka, aku nggak tahu. Kaifa adhak? Bagaimana aku tertawa? Ternyata dijumpai bahwasanya jenazah mereka berdua ketika meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Dinukil oleh yang memandikan jenazahnya, bahwasanya jenazah mereka berdua meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Kaifa adhak wa ana la adri aina masirati, hal fil jannah aw fil nar? Bagaimana diriku akan tertawa sedangkan aku nggak tahu kemana diriku akan dimasukkan oleh Allah, ke surga atau ke neraka, aku nggak tahu. Sehingga disebutkan sepanjang hayatnya mereka tidak pernah tertawa. Naam, dan ini dilakukan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Utsman ini ketika melihat kuburan menangis dan menangis. Sudut pandangnya berbeda. Ya, Rasulullah ketika melihat jenazah dikebumikan, beliau menangis. Utsman ketika beliau melewati kuburan, dia menangis. Ya, beliau berdiri di kuburan, dia menangis. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan ketika Utsman melewati kuburan, tiba-tiba beliau menangis, pecah tangisan air matanya. Ditanya oleh para sahabatnya, wahai Amirul Mukminin, atadhkurul jannah awin nar aw tadhkuru hadza? Wahai Amirul Mukminin, apakah Amirul Mukminin mengingat surga dan neraka atau mengingat ini, mengingat kuburan? Maka Utsman radhiyallahu anhu dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aysara minhu, faman lam yanjahu minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Ma ra'aitu mandara illa wal qabru afdhu minhu. Utsman mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kuburan itu merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Kalau dia selamat dari azab kubur, maka urusannya di yaumil qiyamah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak selamat dari azab kubur, maka urusannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Sehingga di dalam hadis yang lainnya disebutkan, ketika jenazah itu memasuki kuburan, turun dua malaikat, dia bertanya kepada sang mayit, man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka? Siapakah Tuhanmu dan apa agamamu dan siapakah nabimu? Ketika sang mayit dia bisa menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjawab, membenarkan jawabannya dari atas langit Allah Subhanahu wa taala, sadaqa abdi ifrishuhu ilal jannah. Hambaku telah benar. Hambaku telah benar, bentangkan jalan untuk menuju surga. Di dalam kuburannya sang mayit ini bisa melihat surga.
Dia sang mayit merasa enak, aman, nyaman dalam kuburannya, dia bahagia dalam kuburannya. Dan ini korelasinya sama dengan haditsnya Utsman radhiyallahu anhu tadi. Innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kuburan merupakan tempat tinggal pertama bagi seorang hamba untuk menuju negeri akhirat. Barang siapa yang selamat dari azab kubur, maka urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ternyata sang mayit yang baik ini di dalam kuburannya sudah dibukakan jalan oleh Allah untuk menuju surga. Dia melihat surga. Tapi mayit yang fajir, yang jelek, ahlul ma'asi, ya, ketika dia ditanya 3 pertanyaan, dia tidak bisa menjawab. Aku nggak tahu, aku nggak tahu, aku nggak tahu. Aku cuma ikuti manusia, apa yang dikatakan oleh manusia. Maka Allah menjawab dari atas langit, kadzdzaba 'abdi ifrishuhu ilan nar. Hambaku telah berdusta, bentangkan jalan untuk menuju neraka. Sehingga dia dalam nerakanya diadab. Di dalam neraka sudah diadab dan dia melihat neraka. Dan kelak dia dia mendapatkan adab yang lebih pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada korelasinya dengan apa yang dinyatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika dia lewat kuburan menangis karena teringat dari sabda Rasulullah, kuburan merupakan tempat tinggal pertama. Utsman ketika melihat kuburan dia mengatakan, kalau aku tahu bahwasanya diriku akan dihadapkan kepada surga dan neraka, dan untuk memilih di antara keduanya, maka kalau ada pilihan ketiga, diriku diciptakan sebagai tanah, maka aku akan memilih sebagai tanah. Untuk aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tanah. Naam. As-sahabat, para a'immatut tabi'in, atba'ut tabi'in, a'immatus salaf, mereka enggak tahu kemana mereka hendak berlabuh, kemana mereka hendak dimasukkan oleh Allah. Ke surga apakah neraka, mereka nggak ada yang tahu. Sehingga hidupnya mereka ini penuh dengan tangisan dan derai air mata. Ya. Karena mereka nggak yakin masuk surga. Walaupun ada nas sahabat itu dijamin surga dan neraka, tapi mereka tetap nggak yakin, takut, khawatir. Kalau seperti dalam hadis, ketika dalam satu jengkal manusia hendak dimasukkan surga oleh Allah, fayasbiqu alaihi alkitab, fayamalu bi'amali ahli an-nar, fayudkhiluha. Seorang hamba ketika satu jengkal hendak dimasukkan surga oleh Allah, tinggal satu jengkal, ternyata didahului oleh sebuah catatan-catatan. Ternyata dia menyembunyikan catatan-catatan yang kelam. Ternyata dia beramal dengan amalan ahlun nar, maka Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ya, nggak tahu endingnya kemana, jalannya ini ke surga apa ke neraka, nggak ada yang tahu. Ya. Kita cuma disuruh beramal dan beramal. Naam. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bahwasanya perkara-perkara untuk kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kisahnya Rasulullah ini kisah yang penuh dengan inspiratif dan kisah yang dapat menjadikan kita taat beribadah kepada Allah. Hadis dalam Sahih Muslim, hadisnya Abu Hurairah yang tadi saya nukilkan, Rasulullah yang mengatakan umatku yang dia menangisi umatnya, dia memikirkan umatnya, mengkhawatirkan umatnya kalau umatnya akan diadab oleh Allah. Ternyata hadis ini dibaca oleh seorang komedian yang terkenal di negeri ini. Dia membaca kitab Rahiul Maktum, ya. Dia baca kitab ini tentang sejarah Rasulullah SAW. Ketika sampai di hadis ini dia ulang-ulangi, ketika membaca hadis ini dia menangis. Seorang komedian yang kerjaannya tertawa tiap hari, menghibur orang biar tertawa. Ternyata dia punya sosok yang lembut juga. Dia katakan ketika saya membaca hadis ini dan saya ulang-ulangi, saya menangis. Ya. Hebat. Saya katakan orang ini hebat. Seorang komedian yang kerjaannya tertawa dan menghibur orang biar tertawa, ternyata dia punya satu sisi yang baik. Dia bisa menangis dalam kesendiriannya ketika membaca hadis ini. Ummati, umatku. Ya. Dia ulang-ulangi hadis ini. Setiap sekali saya membaca hadis ini, ketika membaca tentang sejarah Rasulullah, sampai di hadis ini saya menangis. Ya. Dia katakan, saya begitu kagum dengan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya beliau, begitu beliau Rasulullah sangat memperhatikan umatnya. Ya. Luar biasa. Kita apresiasi dari sisi bahwasannya dia bisa membaca hadis, dia menangis. Itu apresiasinya bagus. Ya.
Beda dengan kita yang mungkin tiap hari duduk di masjid membaca Al-Quran, membaca hadis, tapi nggak ngefek sama sekali. Nah, maka biasakan untuk kita ini introspeksi diri, membaca sejarah Rasulullah, membaca kisah-kisahnya para sahabat, kisah-kisahnya para aimatul tabi'in, atba'ut tabi'in, kisahnya para aimatul salaf. Ya. Karena dengan membaca kisah-kisahnya mereka, para anbiya, para rasul, para sahabat, dan para aimatul salaf, itu akan bisa menjadikan spirit kita dalam memotivasi kita beribadah kepada Allah. Menjadikan spirit kita untuk kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencontoh mereka, karena mereka adalah generasi terbaik. Dikatakan oleh Imam Malik, "Faqullu khairin bittiba'i man salaf wa kullu syarrin bittiba'i man khalaf." Bahwasannya generasi terbaik itu dari generasi terdahulu. Adapun generasi belakangan mereka adalah generasi terjelek. Ya. Jadi kalau kita mau jadi orang baik, mau pengen bisa nangis, ya baca sejarah-sejarah mereka. Ya. Baik, ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Ini yang dapat kita sampaikan. Fa insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang saya akan nukilkan beberapa riwayat-riwayat dan beberapa kisah-kisah dari kisahnya para sahabat, kisahnya para tabi'in wa atba'ut tabi'in, dari beberapa riwayat dan rujukan. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita. Wallahu ta'ala bishawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.